Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Misat. Kali ini kita akan membahas tentang praktek untuk penilaian keterampilan, ya. Jadi untuk penilaian keterampilan di bahasan tentang penginderaan jauh dan interpretasi citra, saya menugaskan kalian untuk membuat interpretasi foto udara, ya. Jadi ini untuk penilaian keterampilan geografi, ya. Sekali lagi, ini adalah tutorial untuk membuat tugas atau mengerjakan tugas membuat interpretasi foto udara. Baiklah, kita mulai saja dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja, kan? Alhamdulillah. Kita lihat sekarang bagaimana langkah untuk mengerjakan penugasan keterampilan ini. Ya, ini tahapan kerja penyusunan tugas interpretasi foto udara. Langkah kerjanya yang pertama adalah tiap siswa akan mendapatkan tugas menginterpretasi satu foto udara yang sudah ditentukan oleh guru mapel, yaitu saya sendiri. Nanti kalian lihat, kalian nomor presensinya berapa, maka akan mendapatkan foto udara seperti ini, ya. Nah, kalau nomor 1 nanti foto udara 1, nomor 2 foto udara 2, dan seterusnya. Seperti ini. Kalau sampai 25, ini misalnya nomor absen 1, misalnya Andi, misalnya, ya, maka dia dapat foto udara 1. Nomor presi 2 dapat foto udara, dan selanjutnya. Karena ada 12, maka ketika sudah sampai 12, maka balik menjadi foto udara 1 lagi. Jadi nomor 13 itu dapat tugas untuk menginterpretasi foto udara 1 lagi, balik lagi. Nah, nanti sampai 24, 12 kan ini. Nah, nanti ke 25 balik foto udara 1 lagi. Kalau 26 berarti foto udara 2 sampai selanjutnya, ya. Jadi seterusnya dan seterusnya. Nanti jadi 26 itu foto udara 27 berarti foto udara 3 dan selanjutnya sampai seterusnya, ya, demikian. Nah, kemudian kalian nanti mendapatkan folder file seperti ini, ya. Jadi ada file lampiran tugas foto udara. Nama foldernya adalah foto udara tugas OK, ya. Nanti saya kasih dalam bentuk RAR atau zip, ya, supaya bisa saya kirim lewat WA. Nah, di dalam file itu di dalam folder itu nanti ada beberapa file, ya. Nah, nanti siswa yang dapat menginterpretasi foto udara 2 misalnya, maka file yang akan diinterpretasi foto udaranya adalah di file 2. Nah, itu jika nomor presensinya 2, ya. Dan nanti kalau nomor presensinya 13 bagaimana, ya, dapat foto udara 1 balik lagi, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang dikerjakan itu apa? Nah, ini di sini ada petunjuk pembuatan tugas praktek, ya, seperti yang tutorial yang saya sampaikan itu dalam bentuk Word-nya, ya, di sini ini, ya. Nah, ini tutorial yang saya sampaikan dan dalam bentuk video, ya. Ada juga versi PDF atau PowerPoint, tapi saya kirim ke kalian nanti ada yang dalam bentuk Word, ya. Dalam bentuk satu folder yang nama foldernya adalah atau zip-nya adalah namanya foto udara tugas OK, ya. Nah, kemudian file yang kedua adalah contoh produk yang dikumpulkan. Nah, nanti kalian itu pada akhirnya hanya mengumpulkan file nomor 2 ini, contoh produk yang dikumpulkan. Nah, cuma ada petunjuknya di nomor 1. Kemudian yang ketiga ini adalah file blank atau file tentang borangnya atau form tentang interpretasi citra yang kalian print kemudian kalian isi pakai tulisan tangan. Ingat, tugas kita ini nanti ditulis tangan, ya. Ditulis tangan, kita print, tabelnya kita print, kemudian kita tulis tangan. Nah, semua ada contohnya, ya. Terutama di petunjuk pembuatan dan di contoh produk ini ada contohnya. Tentu saja contoh yang saya pakai ini tidak sama dengan foto udara yang saya bagikan ke kalian yang di file yang nanti saya kirim, ya. Oke.
Yang kedua, langkah kedua adalah memberi angka atau titik lokasi pada foto udara sesuai bagiannya. Nah, nanti dilihat di contoh pada file 1, yaitu contoh produk yang dikumpulkan ya. Kayaknya file 2 ya ini ya. Mohon maaf, bukan file 1. File 2, contoh produk yang dikumpulkan praktek interpretasi citra ya. Yang ketiga, menginterpretasi foto udara dengan memakai 8 unsur interpretasi foto udara. Nah, ini ada sebenarnya di 8 unsur interpretasi citra ini ada di video saya yang saya kirim pada kalian ya. Nanti saya kirim lagi mungkin linknya untuk kalian ketahui ya. Nah, tetapi ini saya berikan gambaran ada 8 unsur interpretasi yang harus kalian masukkan di dalam kolom ketika membahas nanti ya. Saya bukakan nanti contohnya. Misalnya ukuran bentuknya seperti apa, bayangan itu apa dan sebagainya. Mungkin filenya supaya kalian lebih paham. Filenya kan ini ya. Contoh produknya ya saya buka aja ya biar kalian tahu ya. Nah, ini contoh. Nanti yang kalian kumpulkan bentuknya seperti ini saja ya. Ini tapi foto udaranya beda. Memang contohnya ya nggak ada yang sama dengan ini ya. Tapi nanti yang kalian kumpulkan ya seperti ini hanya dalam bentuk ini ya. Contoh produk yang dikumpulkan oleh tiap siswa dalam praktek interpretasi citra pinteran jauh adalah satu, menentukan memberi angka pada objek atau titik tertentu pada foto udara. Misalnya ini foto udara 5, tapi bukan foto udara 5 yang ada di tugas itu ya. Maka kalian nanti tugasnya adalah memberikan angka ini pada objek. Misalnya 1 di sini, ini ada 5, di sini ada 14, ada 6, ada 7, ada 18, 5, 17. Ini objeknya apa? Tetapi tidak hanya sekedar objeknya apa. Misalnya ini laut. Nah, kamu bisa mengatakan ini laut itu dari unsurnya itu dari apa? Maka nanti kalian jelaskan lewat sini. Ini ya, di kolom 2 ini. Itu menginterpretasi foto udara dengan 8 unsur. Nah, satu objek nanti diinterpretasi dengan menggunakan 4 unsur minimal dari 8 unsur yang ada. Nah, contoh kita lihat. Nomor 1 itu kan laut ya. Nah, laut ini tulisannya ya, laut. Nah, mengapa ini dikatakan laut? Ya, karena ini ronanya gelap dan terang ini ya, gelap antara gelap menuju terang ini katanya yang buat tugas ya ini Adinda Jaka mengatakan gitu. Teksturnya apa? Halus ya karena air maka tekstur laut itu halus, warnanya biru, ukuran besar atau luas, dekat pelabuhan ini asosiasinya. Bahkan ini membuat unsur interpretasinya 5 ya bahkan lebih dari yang saya suruh 4 ini 5. Maka dari ciri-ciri analisis ini maka daerah 1 itu atau saya tarik ke atas lagi ya. 1 ini adalah dikatakan sebagai laut. Nah, ini seperti laut ini. Nah, kemudian yang kedua misalnya jalan. Nah, ini gambarnya jalan itu di mana ya? Nah, ini jalan ini nomor 2. Nah, dia mengatakan ya, menginterpretasi ya. Ini adalah jalannya. Mengapa dia katakan sebagai jalan raya? Ternyata karena ukurannya besar dan panjang, teksturnya halus, polanya teratur lurus, coronanya gelap, bentuknya adalah lebar memanjang. Nah, dia katakan dengan ciri-ciri itu maka ini adalah jalan raya. Nah, tugas kalian adalah menentukan titik-titik ini pada foto yang kalian dapatkan. Nah, dengan kalian print dulu, kemudian kalian tulis itu. Ingat kerjaan kita adalah pakai tangan aja ya, ditulis manual. Tidak usah pakai komputer, saya tidak ingin tugasnya dikerjakan pakai komputer. Tapi gambar yang kalian terima itu di print, kemudian kasih tip X atau apa kayak, kemudian kalian nomori, kemudian kalian katakan itu sebagai objek apa. Nah, ini filenya juga saya sediakan di folder yang saya kirim itu. Ada file namanya filenya adalah ini ya, interpretasi citra daerah. Nah, ini nanti kalau kalian print juga itu adalah filenya adalah tabelnya ini atau borang-borang atau isian ini. Nah, ngisinya nulisnya adalah pakai apa?
tulisan tangan. Dan ini dulu dikerjakan kelompok memang, tapi sekarang saya ingin dikerjakan sendiri. Karena apa? Karena kalau dulu itu saya suruh sampai mencari objek lebih dari 9. Banyak sekali banyak. Ini contohnya ya. Ini sampai ketemu objek 17. Dan waktunya hanya setengah jam lah kalian di rumah. Ini waktunya 1 minggu. Ini kalau dulu kerjanya anak ini hanya 1 jam pelajaran. Itu karena kelompok itu bisa mencari sampai ada 18 titik. Nah, kalian nanti saya minta sendiri, tetapi hanya 9 titik yang saya inginkan. Tapi kalau kalian, saya kalau 9 titik kurang Pak, ya kalian tambah sendiri, silakan. Bisa sampai lebih dari ini ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalian waktunya panjang. Karena ini dulu bukan PR, tapi dikerjakan di sekolah. Sekarang PR waktunya panjang, saya kasih nanti ini dikumpulkan mulai setelah saya menyampaikan ini sampai 6 hari. Boleh. Misalnya 2 hari selesai dikirim, sehari selesai juga boleh. 2 hari selesai. Tapi maksimal adalah 6 hari. Kalau misalnya saya kasih tugas ini hari Sabtu, maka hari Jumat depannya harus sudah dikumpulkan. Tapi kalau sebelum Jumat sudah dikumpul, ya alhamdulillah, maka lebih baik. Dan minimal berapa? 9 titik yang diinterpretasi. Jadi tugasnya hanya ini aja ya. Membuat titik-titik di objek, diberi angka, kemudian objek itu dibunyikan objeknya apa lah, objeknya apa itu dari melihat apanya, rona, tekstur, warna, ukuran, atau asosiasinya. Ada 8 ya, ada 8 unsur. Kembali kepada PowerPoint saya, ini ada 8 unsur yang diinterpretasi adalah ukuran, bentuk, bayangan, ya kan, kemudian warna, rona, tekstur, pola, asosiasi. Ini juga ada di penjelasan ya di sini. Bahkan di petunjuk yang saya share nanti di file itu ada yang bentuk versi Word. Ini versi video ya. Ada yang versi Word juga ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, apa itu ukuran, bentuk, dan ada yang versi video saya yang khusus cerita tentang ini, yaitu di video tentang interpretasi citra yang nanti juga akan saya share di grup ya. Oke. Nah, kemudian interpretasi tadi per objek ada minimal 4 unsur yang diinterpretasi. Dari 8 itu ada 4 unsur saja yang untuk menginterpretasi ya. Kemudian ini bisa dilihat di contohnya, contoh produk yang dikumpulkan praktek interpretasi tadi di file 2. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah ini contoh produknya. Itu kumpulan dari satu file berupa hasil foto atau scanan dari foto udara. Kemudian yang kedua adalah dari isian belangko, isian yang sudah ditulis. Kemudian disatukan dalam bentuk PDF atau Word, kan gitu. Nah, nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk Word. Nah, belangko interpretasi citra itu di file 3 interpretasi citra daerah blank itu ada di file yang tadi, yaitu di sini. Nah, ini interpretasi daerah blank ini di sini kita buka coba. Nah, seperti ini. Ya, belangkonya ini juga tinggal ngisi. Tapi ini sekali lagi ini kamu del aja ya, misalnya gini. Misalnya ini kosongan. Jadi semuanya nanti ditulis tangan saja ya. Jadi ditulis tangan saja, ini kosong. Jadi ditulis ini misalnya sungai tadi. Nah, kamu mengatakan objek satu sungai itu cirinya apa, unsurnya apa, ronanya apa, warnanya apa, asosiasinya bagaimana, nanti yang menunjukkan ini adalah namanya adalah sungai. Nah, tulis tangan, kemudian berapa minimal 9. Nah, kalau ingin lebih ya silakan. Nah, tetapi ini karena bukan kelompok, maka ya kita kasih aja ya, kita del juga. Kita kasih aja oleh begitu saja. Nah, oleh siapa? Nah, nanti dikirim sesuai kelas masing-masing di e-learning. Nah, ini berarti ditulis apa?
interpretasi foto udara 1. Nah, kalau dapat interpretasi foto udara 2 ya 2 ya, sesuai dengan yang didapat. Nah, nanti yang diinterpretasi minimal 9 atau lebih silakan. Nah, ini di print, kemudian hasil interpretasi ditulis tangan. Ingat ada contohnya kan tadi. Contohnya seperti ini. Kalau yang sudah ditulis, nah seperti ini. Ini ditulisnya. Oke, kembali ke sini. Nah, pengerjaan dibuat secara manual atau ditulis tangan, hasilnya kemudian difoto atau di-scan boleh, difoto boleh, kemudian fotonya hasil foto itu di copy ke Word. Ya, jadi misalnya hasil scan-nya foto udara yang sudah dikasih angka 1, 2, 3 itu di-scan, kemudian di copy ke Word. Kemudian tabelnya yang sudah diisi hasil interpretasinya itu misalnya 1 itu sungai atau tadi laut atau jalan, itu sudah ditulis tangan, kemudian di-scan atau difoto, kemudian ditempel di Word. Nah, baru setelah ditempel di Word dengan seperti contoh yang sudah saya kasih di file itu, kemudian disatukan kan jadi satu file, Word atau satu file PDF. Kemudian dikasih ini nama file adalah nomor presensi dan nama, misalnya 1 AD misalnya. Nah, maka file yang kamu kirim itu adalah nama filenya adalah nomor absen titik plus nama, dan dikirimkan kemana? Di e-learning MAN 2 Kota Malang, di mana? Di penilaian keterampilan geografi. Nanti di penilaian keterampilan juga akan saya sampaikan tentang tugas ini yang bisa kalian baca di e-learning masing-masing. Nah, kita kembali ke e-learning lagi kan ya. Sudah lama kita main YouTube sama Google Form. Besok atau mulai hari ini, mulai tugas ini saya sampaikan, kalian bisa kembali melihat e-learningnya masing-masing. Oke ya. Kemudian produk yang dikumpulkan seperti contoh di file 2 tadi, nama filenya adalah contoh produk yang dikumpulkan praktek interpretasi. Ini nama filenya ya, ini contohnya ya. Kalian buatnya seperti ini, tetapi dengan fotonya versi kalian ya, bukan versi yang saya share ya. Kemudian tugas dikumpulkan mulai setelah pemberitahuan. Berarti misalnya hari ini saya share video ini, maka mulai hari ini juga kamu bisa mengumpulkan 2 hari boleh, 3 hari boleh, 4 hari boleh, maksimal 6 hari. Berarti kalau Sabtu saya tugaskan ini, maka maksimal Jumat. Loh Pak, kalau Rebunya ya silakan. Seninnya boleh. Malah lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Asal pekerjaannya juga baik ya. Oke, demikian tugas dari saya untuk penilaian keterampilan. Ingat, ini harus dikerjakan karena nilai keterampilan kalian nggak boleh kosong ya, karena sudah ada nilai banyak, itu nilai pengetahuan. Nilai sikap juga ada dari saya. Nah, nilai keterampilan yang belum ada. Oleh karena itu, terutama untuk KD penginderaan jauh dan interpretasi citra ini belum ada nilai keterampilannya. Nah, ini nilainya yang harus kalian kumpulkan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Dari saya cukup sekian. Kalau belum paham nanti bisa tanya, telepon, video call ke saya atau chat WA ke saya. Kemudian akan saya jelaskan ya apa yang belum paham. Demikian dari saya, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.